Sudah resmi berakhir season pertama dari The Last of Us yang sempat ramai di Indonesia sendiri karena ya lu pada tau lah. Tayang mulai dari 15 Januari sampai 12 Maret. So, tanpa basa-basi, ini dia review The Last of Us. Untuk yang pernah mainin gamenya atau nonton walkthrough-nya pasti nggak asing dengan game buatan Naughty Dog. The Last of Us memiliki cerita yang sama seperti di gamenya, yaitu Joel harus membawa Ellie, seorang perempuan yang imun dari wabah jamur, ke sebuah tempat untuk membuat vaksin. Ceritanya emang seakurat sesuai dengan gamenya, dan ini bisa dikatakan mungkin karena Neil Druckmann, penulis naskah di serialnya. Bagi yang belum tahu, Neil Druckmann ini juga yang nulis sekaligus sutradara dari gamenya juga. Dan inilah salah satu kelebihan di serial ini. Mereka mampu mengadaptasikan game ke sebuah live action dengan keakuratan yang lumayan tinggi. Mulai dari percakapannya aja udah akurat. Hampir persis sama yang di game dengan serial. Meskipun di beberapa episode ada penambahan adegan yang kita nggak lihat di gamenya. Nah, ini juga yang gue suka. Tambahan adegannya itu seperti kita bisa ngelihat Sarah, anak kandung Joel lebih lama, asal mula jamurnya yang di Jakarta, ngelihat David dengan para komunitasnya, dan ibunya Ellie yang ngelahirin Ellie. Dan ini semua di game gak ada. Untuk acting dari Pedro Pascal sebagai Joel dan Bella Ramsey sebagai Ellie, gue acungin 2 jempol karena mereka berdua berhasil memerankan karakter Joel dan Ellie. Yang di gamenya apalagi Ellie yang tampak tengilnya itu dibawakan dengan baik oleh Bella Ramsey. Terlepas beberapa orang bilang untuk fisiknya berbeda dari Ellie yang di game, begitupun juga Sarah kan beda. Tapi dua-duanya actingnya bagus sih. Chemistry antara Joel dan Ellie juga dapat. Apalagi di episode akhir itu kita bisa ngeliat tanda-tanda Joel yang gak mau nganter Ellie ke rumah sakit karena udah sayang sama Ellie. Cuman gue lupa di gamenya ada atau enggak. Untuk durasi sekitar 45 menit sampai 1 jam per episode udah cukup. Meskipun mungkin di episode terakhirnya agak sedikit cepat ya. Selain itu visual di film ini cukup bagus, menampilkan dunia setelah kiamat. Untuk ukuran serial TV ini udah cukup baik. Makeup artisnya juga niat banget, alias yang bikin clicker dan blotter itu cuman modal make makeup doang tanpa ada CGI, dan itu gila bagus banget hasilnya, seakurat gamenya. Namun ya terlepas ini serial bagus, tapi ada sedikit yang gue kurang suka diantaranya di episode 3. Ya kalian pasti tahu pembahasannya ke arah mana. Karakter Bill dan Frank, ya gue tahu dan gak kaget kalau mereka berdua gay. Karena emang dijelaskan di gamenya, dan kebetulan di serialnya kita bisa ngeliat Frank dalam keadaan hidup. Jadi kita dapet nih backstory-nya Frank. Tapi ada yang bikin kita harus kehilangan sesuatu, yaitu pertemuan Joel dan Ellie sama Bill. Kalau di gamenya mereka bertiga saling ketemu dan saling adu bacot lah. Nah gara-gara Frank hidup nih, jadinya kita nggak ngelihat mereka bertiga berinteraksi. Karena Bill ikutan mati sama Frank. Cukup disayangkan menurut gue momen Ellie yang lucu sama Bill harus digantikan dengan hal ini. Tapi kan nggak harus sama kayak di gamenya. Nah sebenarnya buat gue bisa aja kasih story Frank itu bentar aja. Sisanya pertemukan kembali Ellie dan Bill. Yang terjadi nyatanya 1 jam ngabisin lihat Bill dan Frank. Terlepas kematian mereka berdua ada dampak yang dirasakan Joel dan bagus untuk development karakternya. Tapi gue tetap susah menerima mereka ngubah alur yang satu ini. Lalu Tendrils. Bagi yang nggak tahu, Tendrils ini penggantinya Spore, dimana kalau di gamenya Spore itu berupa asap yang bisa ngebuat karakternya ketularan jamurnya. Nah, karena di serial ini nggak digunakan karena katanya nggak masuk akal kalau diterapkan, plus biar aktornya nggak pakai topeng sepanjang episode, jadilah diganti dengan Tendrils. Dimana Tendrils ini singkatnya bisa ngasih tahu infected lain kalau di dekatnya itu ada manusia. Kalau di episode 2 di bagian akhir dimana Joel ngebunuh infected dan Tendrilsnya muncul sehingga ngebuat infected lain yang di luar sana datang ke mereka. Gua nggak permasalahin Tendrilsnya, tapi sayang banget Tendrilsnya itu cuma muncul sekali doang, padahal lumayan ngeri sebenarnya konsep ini. Kalau untuk infectednya dikit banget munculnya ya. Sebenarnya serial ini juga lebih ke fokusnya ke konflik manusia dari awal, jadi wajar infected cuma 2 atau 3 kali muncul.
Cuman jujur gue pengen ngeliat sosok dokter itu lebih lama sih, karena munculnya juga cuman bentar. Kesimpulannya ini serial cukup bagus, memuaskan bagi yang main game atau nonton walkthrough-nya. Namun untuk yang baru nonton serialnya ya bisa jadi suka, bisa juga enggak, karena efektifnya dikit munculnya. So, itu saja review dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.